Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naira Madina dengan NPM 251120202048. Izin hari ini akan memaparkan jawaban ujian tengah semester dengan mata kuliah Komunikasi Sosial dan Pendidikan. Nah, kita akan fokus pada soal pertama, yaitu menganalisis komponen komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah proses yang sistematis. Modelnya dimulai dari niat, berlanjut menjadi tindakan, dan diakhiri dengan pemahaman. Nah, ada minimal 6 komponen esensial dalam proses ini. Nah, komponen esensial yang pertama yaitu adalah komunikator atau sumber ide. Kemudian kedua ada pesan, yaitu ide yang sudah di-encoding, yaitu diterjemahkan dalam kode. Nah, terus selanjutnya itu pesan dikirim melalui saluran tertentu, lalu diterima oleh komunikan yang bertugas melakukan decoding atau mengartikan kembali pesan. Nah, yang kelima yaitu feedback, yaitu respon balik dari komunikan. Nah, yang sangat penting yaitu yang keenam, juga termasuk noise atau gangguan, yaitu segala yang menghambat pesan, seperti itu. Nah, noise ini bisa berupa gangguan fisik, contohnya seperti suara bising, atau gangguan psikologis, contohnya prasangka atau mood yang buruk ketika proses pembelajaran atau apapun itu. Nah, terus yang terakhir ada gangguan semantik, yaitu penggunaan bahasa yang tidak dipahami. Nah, penerapan secara kreatif itu contohnya di kelas ketika daring. Nah, ada guru Budi sedang mengajar keterampilan membuat omelet secara daring melalui aplikasi Zoom. Nah, guru Budi ini adalah komunikator yang sedang melakukan encoding resep. Nah, pesan adalah langkah-langkah resep dan tips membuat omelet. Nah, saluran utama adalah aplikasi Zoom. Kemudian komunikan adalah siswa yang sedang menonton instruksi dari rumah. Dan siswa mengirim feedback berupa foto hasil masakan. Nah, kemudian mengidentifikasi gangguan atau noise. Nah, di tengah pembelajaran tiba-tiba sinyal internet komunikan atau siswa terputus, atau video resep dari guru Budi nge-lag dan tidak jelas sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itulah noise. Jadi noise ini itu menghambat penerimaan pesan dan omelet siswa yang mungkin gosong karena tidak sesuai instruksi. Jadi guru Budi ini harus menyesuaikan saluran atau mengulangi pesan karena adanya noise atau gangguan tersebut. Kemudian saya akan beralih ke soal yang kedua, yaitu fungsi komunikasi sosial. Nah, tujuan dari komunikasi utamanya adalah untuk membangun keteraturan sosial, kemudian mencapai kesamaan pemahaman, dan menjaga kebersamaan di masyarakat. Nah, jadi komunikasi ini adalah perekat sosial kita. Nah, saya akan menganalisis 5 fungsi komunikasi yang bekerja setiap hari di lingkungan kita. Nah, yang pertama itu ada informatif, kedua sosialisasi, ketiga persuasif, yang keempat rekreatif, dan yang kelima adalah kontrol sosial. Nah, dimulai dari yang pertama yaitu fungsi informatif. Nah, di mana fungsi ini tentang menyediakan data, fakta, dan pengetahuan. Contoh yang paling umum adalah siaran berita di TV atau membaca pengumuman resmi di kampus. Nah, jadi kita butuh informasi untuk mengambil keputusan yang benar, seperti itu. Nah, kedua itu ada fungsi sosialisasi. Ini adalah fungsi untuk mewariskan nilai dan norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, ini membuat kita tahu cara berperilaku yang baik sehingga diterima oleh masyarakat. Contohnya seperti orang tua mengajarkan anak untuk bersikap sopan dan santun, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada fungsi kreatif. Ini bertujuan untuk memberikan hiburan
atau mengisi waktu luang, contohnya seperti menonton film komedi atau mendengarkan podcast yang santai. Jadi komunikasi ini tuh penting untuk mengurangi stres. Kemudian ada yang keempat, fungsi kontrol sosial, di mana fungsi ini bertujuan untuk mengawasi dan menertibkan masyarakat agar tetap berada di jalur yang benar. Contohnya seperti rambu-rambu lalu lintas atau aparat yang mengingatkan masyarakat tentang aturan seperti itu. Kemudian ada elaborasi fungsi persuasif. Contohnya ketika kita menerapkan kampanye kebersihan atau komunikasi persuasif yang dilakukan melalui iklan layanan masyarakat atau penyuluhan bertujuan untuk mendorong kita merasa bertanggung jawab akan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Sekarang kita akan memasuki soal ketiga, yaitu membahas dua jenis komunikasi yang paling mendasar, yaitu interpersonal dan intrapersonal. Nah, saya akan definisikan dan bedakan keduanya secara jelas. Nah, yang pertama ada komunikasi intrapersonal. Nah, komunikasi ini di dalam diri kita sendiri, pelakunya hanya satu orang, yaitu kita sendiri yang bertindak sebagai komunikator sekaligus komunikan. Nah, proses ini meliputi berpikir, merenung, mengevaluasi, dan berdialog batin seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi antar pribadi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Nah, prosesnya melibatkan pertukaran pesan yang nyata dan terdapat feedback di dalamnya. Nah, perbedaan ini kuncinya adalah interpersonal adalah eksternal dan intrapersonal adalah internal seperti itu. Nah, mengapa sih intrapersonal ini penting? Karena komunikasi ini sangat penting dalam proses pendidikan dan pengembangannya dalam diri karena ia adalah fondasi dari semua komunikasi lain. Nah, intrapersonal membantu kita melakukan refleksi diri, regulasi emosi, dan pengambilan keputusan pribadi sebelum kita berinteraksi dengan dunia luar. Tanpa kemampuan intrapersonal yang baik, kita tidak bisa mengelola stres saat belajar atau mengenali kelemahan kita. Nah, ini adalah proses vital untuk mencapai kesadaran diri, yaitu mengetahui kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Contoh spesifik yaitu kegagalan atau nilai buruk dalam mata kuliah. Nah, dengan kesadaran intrapersonal yang rendah, kita akan cepat marah atau menyalahkan hal eksternal, seperti soalnya susah atau saya tidak berbakat, seperti itu. Nah, namun dengan peningkatan kesadaran intrapersonal, kita mengubah dialog batin kita. Jadi kita akan bertanya pada diri sendiri seperti, apa yang bisa saya perbaiki? Atau apakah saya kurang mengulang materi? Apakah saya kurang maksimal? Seperti itu. Jadi proses ini membantu kita memecahkan masalah secara akurat dan meningkatkan efektivitas belajar kita. Bisa juga mengubah kegagalan menjadi strategi perbaikan. Saya akan lanjut soal keempat, yaitu analisis kualitas komunikasi interpersonal. Nah, kita tahu bahwa komunikasi interpersonal ini terjadi antara dua orang atau lebih. Nah, kualitasnya jadi sangat krusial dalam hubungan sosial karena merupakan alat utama untuk kita membangun kepercayaan dan mengelola konflik seperti itu. Nah, dalam konteks pendidikan, komunikasi yang efektif menjamin iklim kelas yang positif dan membangun rapport atau keakraban antara guru dan siswa seperti itu, sehingga siswa tidak takut untuk bertanya atau menyampaikan bahwa siswa kesulitan belajar seperti itu. Nah, untuk mencapai komunikasi yang efektif, ada minimal 3 kualitas atau keterampilan yang wajib kita miliki. Nah, yang pertama itu ada empati. Kemudian yang kedua ada active listening atau mendengarkan secara aktif. Nah, yang terakhir adalah keterbukaan atau kejujuran. Nah, yang pertama itu ada empati. Jadi, empati ini adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Jadi, kita tidak hanya memahami kata-kata mereka, tetapi juga kita memahami perasaan di baliknya seperti itu. Nah, empati itu kan merasakan bersama, jadi bukan hanya karena kasihan, seperti itu. Contohnya seperti konseling pendidikan. Jadi contohnya siswa bernama Budi, ia mengalami masalah
akademik karena motivasi yang hilang atau suatu hal ya seperti itu. Jadi tanpa empati, konselor mungkin akan langsung menghakimi seperti kamu harusnya lebih rajin belajar atau wah kamu tidak pintar nih seperti itu. Tetapi konselor itu harus berempati seperti berkata, saya bisa lihat kamu sedang kesulitan dan merasa tertekan saat ini, seperti itu. Jadi tindakan empati ini menciptakan rasa aman. Nah, itu membuat siswa yang merasa diterima akan terbuka dan menceritakan akar masalahnya yang sebenarnya, seperti itu. Terakhir, saya akan masuk ke pertanyaan kelima, yaitu dinamika dan peran komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok terjadi antara 3 orang atau lebih. Karakteristik utamanya adalah adanya tujuan bersama yang harus dicapai. Nah, interaksi yang jauh lebih kompleks karena banyak pihak yang terlibat. Nah, sedangkan perbedaan signifikan dari interpersonal adalah komunikasi kelompok fokus pada pencapaian tugas dan memerlukan konsensus atau keputusan kolektif. Jadi, bukan hanya persetujuan antara 2 orang saja. Nah, kompleksitas feedback dan manajemen peran menjadi pembeda utamanya. Dalam diskusi kelompok yang efektif, selalu muncul minimal 3 peran penting. Nah, jadi saya akan analisis peran-peran ini dalam konteks tugas kelompok di lingkungan kampus. Peran pertama yaitu text leader atau peran ini fokus pada tugas dan efisiensi. Nah, jadi dia yang membuat jadwal, membagi tugas, dan memastikan deadline terpenuhi. Kemudian peran yang kedua ada information giver, yaitu dia yang fokus hanya pada isi. Kemudian tugasnya juga mencari data, fakta, dan materi yang valid dan akurat. Nah, kemudian yang ketiga ada socio-emotional leader, yaitu peran ini fokus hanya pada suasana dan moral tim. Nah, jadi dia yang fokus meredakan konflik, kemudian menyemangati anggota yang down atau menjaga kohesivitas kelompok. Jadi interaksi dan pengaruh pada tujuan akhir, yaitu ketiga peran ini harus berinteraksi dan saling melengkapi. Seperti itu. Demikianlah pemaparan mendalam saya mengenai analisis komunikasi sosial dan pendidikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian Ibu dosen penguji. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.